Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di konten video gue sebelumnya banyak yang berkomentar tentang video yang gue buat, di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan menghimbau aplikasi ojek online, aplikator ojol, untuk memberikan THR kepada mitra driver ojek online di lapangan berupa uang. Lalu banyak komentar-komentar yang menyebutkan, udah ngaco nih wamen, masa mitra mau dikasih THR dan sebagainya. Intinya komentar ini memojokkan status mitra driver, bahwa mitra driver tidak berhak untuk mendapatkan THR. Jadi di sini gue mau ngebahas status mitra ya. Jadi mungkin kalian di luar sana banyak yang nggak tahu nih, kalau mitra itu apa sih, status mitra itu apa sih. Jadi gue akan baca apa sih pengertian dari kata mitra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mitra adalah teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Dalam konteks bisnis, mitra adalah individu atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama. Mitra kerja tidak memiliki hubungan kerja yang diatur oleh perjanjian kerja atau kontrak kerja seperti halnya karyawan. Mereka biasanya memiliki perjanjian kerja sama atau kontrak bisnis dengan perusahaan lain yang berisi rincian kerjasama, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan. Dalam konteks sosial, mitra dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang menjadi teman atau rekan dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha. Kesimpulannya, secara umum, mitra dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Mitra dapat berupa teman, rekan kerja, pasangan kerja, atau bahkan perusahaan lain. Nah, di sini artinya semuanya itu serba kerjasama antara mitra dengan aplikasi, harusnya bekerja sama. Nah, poinnya di sini, gue sadar gue adalah sebagai mitra driver ojek online, tapi kebijakannya itu tidak menguntungkan mitra driver. Contoh seperti aturan-aturan baru di mana slot aceng. Jadi ini kan sepihak gitu loh, tanpa kompromi ke mitra driver dulu. Setuju nggak lu kalau buat seperti ini? Pertanyaannya, kalau memang lu nggak setuju, harusnya lu nggak usah ambil. Tapi di lapangan banyak mitra-mitra driver yang ngambil. Jadi sebenarnya kesalahannya ini ada di mitra-mitra driver yang di lapangan. Kenapa tarif 5.000 dan slot-slot ini diambil sama mitra driver tersebut? Ya, kembali lagi dampaknya adalah untuk menafkahi anak istrinya. Tapi kalau gua balik lagi ke status mitra ini sudah menyalahi aturan, di mana sewaktu gua mendaftar sebagai driver ojek online, slot atau aceng ini nggak ada. Kenapa setelah beberapa tahun gua menjadi driver Gojek, ini keluar aturan ini tanpa kompromi ke mitra driver? Atau mungkin bisa dibilang bikin kayak perwakilan dari mitra driver ojek online. Kalau gue buat slot aceng ini gimana? Kalian setuju nggak? Harusnya kan ada deal or dealnya di sini. Tapi ini seolah-olah keputusannya semua ada di pihak aplikator. Artinya slot aceng ini itu merugikan mitra driver. Memang kembali lagi ke mitra drivernya, kenapa lu ambil slot aceng ini? Tapi gue mau garis bawahi di sini, kalau kita main di umum, tidak main slot aceng, tarif dasarnya itu memang 10.400. Nah, untuk di GoPut 8.000 atau berapa, karena udah lama gue nggak main GoPut. Kenapa ada tarif 5.000 di GoPut, di mana tarif dasarnya itu memang harusnya 8.000 gitu loh. Nah, untuk slot yang ride ini juga gue memang belum paham ya, ini 10.000 atau mungkin di bawah 10.000. Tapi yang ingin gue garis bawahi, tarif dasar ini harusnya nggak boleh hilang gitu loh. Dimana tarif GoPut yang harusnya 8.000, kenapa dibikin jadi 5.000? Pertanyaannya, apakah customer tetap membayar tarif normal
atau dikurangin ketika customer ini memesan layanan slot aceng. Yang udah gua tanya di lapangan, sama aja pembayarannya. Contoh, misalkan nggak main slot aceng lah, customer memesan orderan nih, dia order GoFood, tarifnya 15.000. Nah, setelah ada slot aceng ini, apakah customer tetap membayar 15.000? Tetap. Tapi yang masuk ke driver itu 5.000. Gitu loh. Artinya, keuntungan perusahaan aplikator ini lebih besar, kawan-kawan. Itu yang memang ingin gua reaction. Artinya di sini kebijakannya semua itu sepihak. Jadi kita driver di lapangan tuh udah kayak kebo yang kupingnya dicocok, ngikut aja. Lupa aplikator itu bahwa mitra driver itu adalah teman, rekanan. Apapun yang memang mereka keluarkan, aturan apapun yang mereka keluarkan itu harusnya kerjasama. Dirembukin dulu, obrolin dulu, nggak semata-mata main keluarin aja. Setuju nggak setuju, pokoknya gue keluarin aja dulu aturan seperti ini atau sistem seperti ini gitu. Nah, inilah yang gue bilang bahwa status mitra itu udah nggak ada sebenarnya. Jadi istilah katanya, udah lu mau jalanin, lu nggak mau ya udah. Artinya kan lu bukan status mitra lagi gitu loh. Memang di sini tidak ada unsur paksaan untuk ngambil orderan atau tidak. Memang, tapi ini udah menyalahi tarif dasarnya, di mana yang biasanya 8.000, kenapa jadi 5.000? Di mana yang tadinya 10.000, kenapa jadi 5.000? Gitu loh. Jadi tarif dasarnya ini udah hilang. Nah, contoh yang kedua, kalau memang kita status mitra, kenapa ada suspend? Bukankah harusnya mitra berhak untuk memilih orderan apa yang dia inginkan, orderan apa yang ingin dia cancel, orderan apa yang ingin dia bawa? Tapi di sini poinnya, Gojek akan memberikan sanksi ketika kita mengabaikan orderan. Teruntuk masalah sanksi ya, gue sangat setuju ketika memang mitra driver melakukan pelanggaran, artinya pelecehan, terus maling atau nyolong, itu sah, harus dihukum atau harus diputus mitra. Tapi di sini konteks kita memilih orderan aja, yang mana kita ingin bawa, yang mana ingin kita cancel, kita diberikan sanksi. Bahwa status mitra driver itu memang nggak ada. Walaupun memang kita punya hak, mau kapan kita online, mau kapan kita offline, itu hak kita. Tapi ada hukuman yang Gojek berikan ketika kita menolak atau meng-cancel orderan. Terlepas dari hukumannya 5 menit, 3 menit, 15 menit, bahkan sampai setengah jam, itu namanya sudah bukan mitra. Artinya kenapa kita dihukum? Kan kita tidak melakukan pelanggaran, kita tidak melakukan pelecehan, kita tidak ngambil barang atau nyolong barang. Artinya gue punya hak, ini gue mau bawa apa enggak ya, gitu loh. Kalau gue nggak mau bawa, harusnya seterah gue dong, gitu loh. Kenapa jadi kita dikasih hukuman, gitu loh. Jadi status mitra mungkin menurut gue itu hanyalah alibi aja sih, gitu loh. Dan sepenuhnya kebijakannya itu ada di kantor. Jadi artinya kalau lu menganggap mitra driver itu adalah mitra, apapun kebijakan yang Gojek keluarkan harusnya dirembukin dulu, gitu loh. Sistem yang dikeluarkan Gojek harusnya dirembukin dulu ke mitra driver. Kira-kira kalian setuju nggak? Atau di vote, gitu loh. Karena kalau sepihak seperti ini, seperti slot aceng ini justru jelas-jelas merugikan mitra driver, gitu loh. Dimana tarif dasar harusnya untuk GoFood 8.000, kenapa jadi 5.000? Pertanyaannya, customer tetap nggak membayar 15.000? Tetap. Apakah customer tahu ada slot aceng ini? Nggak tahu. Jadi customer itu order tetap 15.000. Di dalam sistem Gojeknya itu dirubah menjadi sistem slot, gitu loh. Artinya ya kembali lagi, mitra driver yang memang nggak main slot aceng ini diadu domba dengan yang slot aceng. Artinya kita mau digiring nih untuk tarif lebih murah. Seperti itu kurang lebih pandangan gue ya, kawan-kawan ya. Jadi kata mitra itu menurut gue udah nggak pantas kita sandang sebagai mitra driver, karena semuanya kebijakannya terserah orang kantor, gitu loh. Walaupun kita memang
Mau offline atau online itu hak kita. Tapi di situ ada hukuman, ada sistem yang dikeluarkan tidak dirembukin dulu kepada mitra driver. Seperti yang gue baca di pengertian kata mitra. Jadi itu aja mungkin video reaction gue terhadap aplikator bahwa driver ojek online ini bukan lagi mitra gitu. Jadi menurut gue ya udah, apa ya bisa dibilang, karyawan juga bukan, mitra juga bukan, mungkin lebih tepatnya ya budak kali ya. Seperti itu kawan-kawan. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.